Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya sedang berada di sebuah kampung di Desa Pakuan, Kecamatan Sukaresmi, Kabupaten Cianjur. Suasana desa yang asri, suasana desa yang sejuk, damai dan tentrem. Di depan saya ada balong kalau bahasa Sundanya, atau kolam besar. Di sini kita bisa memancing dengan membayar Rp5.000 ke pemilik balong ini. Tetapi ikannya sulit untuk ditangkap karena banyak makanan untuk ikannya di balong ini. Dan di depan kita ada orang sedang mancing. Bayarnya cukup murah sekali, cuma Rp5.000. Oke, kita akan menelusuri desa ini. Desa yang sangat asri, desa yang sangat tampan, desa yang sangat asri, desa yang sangat nyaman, tentram dan damai. Inilah desa yang berada di Desa Pakuan, Kecamatan Sukaresmi, Kabupaten Cianjur. Oke, kita akan jalan lagi ke sini. Dan jalannya cukup bagus. Ini ke sini jalannya ke arah sana, namanya Kampung Cipalang Dewa. Yang ke sini ini arah ke rute ke Laweng Datar, Desa Pakuan, Kecamatan Sukaresmi. Ini baru dibangun pakai dana desa. Rumah-rumah di sini variatif. Ada yang rumahnya bagus, ada yang rumahnya tradisional seperti yang di depan kita ini. Ada juga rumahnya yang udah modern, tapi suasananya masih asri, nyaman dan tentram. Inilah Desa Pakuan, Kecamatan Sukaresmi, Kabupaten Cianjur. Oke, kita akan berjalan ke sini. Ini ada rumah unik. Kita akan lihat, kita akan silaturahmi. Kita akan silaturahmi ke sini. Mudah-mudahan ada pemiliknya. Ada saung. Rencana saya di hutan akan bikin saung lah, minimal seperti ini. Cuman karena kesibukan saya sehari-hari, jadi saya belum bisa untuk hidup di hutan. Karena saya masih terjajah sama waktu dan keinginan. Padahal saya ingin sekali tinggal di suasana pedesaan yang asri. Nah, ini saung milik keluarga. Enak sekali. Oke, kita kesini. Ini ada rumah bagus. Nah, ini rumah 2 lantai pakai kayu. Enak sekali dilihatnya. Oke, kita akan jalan lagi. Menuju naon, Bu? Oh, jemur padi. Sampai panen ya. Nah, jadi padi sebelum digiling jemur dulu. Bersih pisan, Bu. Ini bersih di tapi juga. Oh. Ini padinya lumayan bersih karena di kalau bahasa Indonesia tapi apa ya, di tapi itu. Ya, jadi dibersihin ininya. Dibersihin kotoran-kotorannya ya, Bu ya. Jadi sangat bersih. Ya
yang nggak ada isinya ya. Ada isi. Jadi yang nggak ada isinya dibersihin. Jadi pas digiling itu semuanya jadi beras. Beras nggak ada yang sembako. Ada yang lagi bangun juga, rumahnya bagus, lumayan. Ini jalannya belum beres. Ini pakai ADD, anggaran dana desa. Kayaknya mungkin ini anggaran dana desa tahun 2020. Mana? Ini. Ya, oh yang ini. Ya. Kalau yang ini yang belum beres, pas swadaya. Cuma ya, ini mau. Kalau yang ini pakai anggaran dana desa ya, Bu ya? Ya, ya. Ini pakai anggaran dana desa. Kalau yang ini swadaya, mungkin nanti sama desa mungkin di beton. Jadi bagus. Oke, kita lanjut lagi, kita cari lagi. Ke pabrik. Punten. Oke. Selanjutnya saya akan menuju kampung. Posisi kampungnya ada di atas. Dan kita akan ke atas kananjak. Jalannya seperti ini. Tapi ini bener asri banget. Ini tidak jauh dari rumah saya, masih satu desa. Tapi jujur saya senang banget. Mata pencaharian orang sini, ada yang bertani, ada yang nyawah, ada juga yang bertani bunga. Jadi kita akan cari tahu. Di sini enak banget. Saya senang banget. Cuman karena jarang terinjak, terus juga betonnya ini dibikin sendiri, pakai tangan lah, diaduk gitu. Jadi cepat habis. Yang kedua mungkin dana terbatas. Tapi ini ke atas, akses menuju gunung dan hutan. Rencana saya mau cari spot. Nanti di channel ini saya ingin membuat kehidupan jauh dari hiruk pikuk perkotaan. Terus ingin mencoba bagaimana sih rasanya hidup tanpa hingar-bingar perkotaan. Oke, assalamualaikum sahabat anak petani. Saat ini saya sedang berada di sebuah desa, di Desa Pakuan, Kabupaten Cianjur, Kecamatan Sukaresmi, Kabupaten Cianjur. Dan saat ini saya sedang jalan kaki. Selain manfaat jalan kaki untuk kesehatan, juga saya sengaja jalan-jalan aja. Jadi di saat saya mengisi waktu luang, di saat saya mengisi waktu libur, saya seperti ini. Nah, ini ada saung di sini, saya enak sekali. Ada saung.
Dan yang miris di sini nih, coba lihat. Ini kan tanah hak milik. Tanah hak milik tanahnya. Jadi di sini kan tanah hak milik, tapi berhubung ada teman saya nih. Woi, kemana? Ya, ada teman saya juga nih bawa motor. Tahu dia mau kemana? Karena kan di sana masih ada kampung satu lagi, namanya kampung apa tuh? Nah, ini kan tanah hak milik. Terus tanah merah di daerah saya itu laku. Per truknya itu kalau nggak salah 150.000 sampai 200. Selain untuk nguruk, jadi tanah merah ini digunakan untuk campuran sekam padi sama kokofit untuk media tanaman bunga hias. Jadi di sini harga tanah merah di sini lumayan laku. Nah, ini hak milik tapi tidak bisa sembarang orang ambil. Ini tanah hak milik. Jadi orang ya ini tanah pribadi, jadi dia gali aja gitu buat dijual. Laku di sini. Karena di sini kan banyak perkebunan bunga dan itu tanah merah itu termasuk tanah yang bagus buat media tanam, dicampur dengan kokofit, dicampur juga dengan sekam padi dan media-media kompos. Ini sangat bagus sekali. Nah, di sini lihat. Itu dibikin buat media tanaman hias. Laku di sini. Oke, kita akan jalan-jalan lagi ke atas. Ini jalannya lumayan bagus, nggak terlalu jelek, mobilnya juga enak. Ya, saya ingin mencari tahu ke atas lagi. Di sana di atas itu ada juga peternakan ayam. Oke, kita ikutin terus ya petualangan saya mencari spot buat nanti bushcraft camping di hutan. Ada ibu-ibu bawa motor. Kita akan terus berjalan. Nah, ini ada sebuah kampung di sini. Jalannya ke sini. Oh, di sini namanya Kampung Legok Sebe. Tadi ini lagi ada yang nongkrong juga. Punten deh, menuju narawan. Jamangnya awan nih. Pos ronda ya teh ya. Pos ronda. Kita akan jalan-jalan lagi ke atas. Kita akan cari spot. Ini lumayan di sini. Lumayan banyak rumahnya. Ini saya ngeri lihatnya tebing. Tapi udah biasa orang sini. Dan ini jalannya juga lumayan. Kemarin waktu itu jelek. Ini kesininya bagus, entah itu dibangun sama dana desa, entah itu dibangun sama peternakan ayam gitu. Karena di atas itu ada peternakan ayam. Ini lumayan ramai juga nih kampungnya. Kira-kira ini lebih 50 keluarga kayaknya. Kampung di sini kayaknya lebih dari 50 keluarga. Kayaknya lebih dari 50 keluarga di sini. Dan ini tebing. Ini lebih dari 50 keluarga kayaknya. 50 kakaan mah adalah. Ini ke satu RT kayaknya nih. Ini tebing ke bawah tebing tuh. Saya ngerinya longsor aja gitu kalau ini ngerinya longsor aja. Tapi lah gak tau lah, namanya juga orang. Ya kita berdoa saja keselamatan, mudah-mudahan diberikan buat. Gak ada apa-apa. Bu, nuju naon bu? Juameng. Eta kamu godog naon eta? Oh, sampe buat bikin kayaknya peyemnya. Oh, ini dangdang buat ini. Buat rebus singkong. Jadi singkong yang belum dibikin tape direbus dulu. Bu setengah matangnya rebus namanya. Direbus setengah matang di sini diangkat. Nah, kemudian ini udah ada. Nah, kemudian seperti ini. Nanti setelah ini dibikin ini ya Bu, dia kasih ragi. Nanti ragi ini udah dingin, nanti dikasih ragi ya. Ini udah dingin tapi belum disusun. Nanti masukin ke korang sini nih.
Jadi dibikin apa namanya? Dibikin tape singkong. Untuk sabar alami bu si bapak karena singkong. Sampai 2 tahun. Terus 2 tahun. Icalan ke Jakarta kemana bu? Oh di dia, daerah dia. Kata mah tos di peremnya, tos di peyem hijinya. Oh tinggal hiji deui teh. Ari patem kita ke mana? Ngicalan teh kaya ke Jakarta apanya teh? Oh, mohon. Teh bu, nuhun informasina bu. Nya kalau kelibak gidinya teu ke Jakartanya. Ongkos lagi mahal, ini corona maning bu. Ongkos lagi mahal. Atur nuhun ibunya. Nah ini kita berada di atas. Kita lihat. Nah ini perkampungan. Nah. Kalau ke sono itu pintu gerbang ke proyek ayam kayaknya. Jadi kita kalau bisa ke atas saja. Ini namanya Kampung Legok Gede. Kita ke atas saja dah. Ke atas. Oh ada ibu-ibu. Ibu-ibu bawa kayu bakar. Kayaknya saya di sini cocok. Kalau mau baskref atau bikin saung untuk hidup di hutan, kayaknya di sini cocok. Di pohon pinus. Ini laku di sini kalau pinusnya udah besar. Laku dijual di sini. Pokoknya karena di sini berdekatan dengan Jakarta, tidak jauh lah, cuma 100 km dari Jakarta. Dari sini bertani, berladang, laku dijual. Sini banyak banget. Bu, ngalas dulu. Mana teh? Beri ke atas wah, luhur. Rame itu di luhur. Rame nu Koleceran? Iya. Kita akan ke atas. Kayaknya saya di sini seneng ya nih. Nah itu peternakan ayam. Dan ini kampung ada di lereng bukit. Tadi ibu-ibu tuh nyari kayu bakar. Saya ngeri aja Kampung Legok Sebe ini ada di bukit, tapi udah biasa dan insya Allah aman dari longsor, aman di sini karena di sini tanahnya tanah bagus. Semoga keselamatan dan kebahagiaan selalu terpancar untuk orang sini. Kita akan naik ke atas. Oke teman-teman, saya sekarang sudah berada di atas bukit, lagi mencari-cari tempat yang enak buat baskref ataupun buat camping. Dan saya terkaget, di sini ada patok. Ini dia patoknya. Ternyata ini bukit, ini tanah bukan milik perorangan, tapi ini bukit dikuasai oleh Pemprov Jawa Barat. Padahal di bawah itu kampung, tapi di sini sudah dikuasai Pemprov Jawa Barat. Mungkin ditakutin sih apa ya, alih fungsi lahan. Karena dulu ini pernah gonjang-ganjing, ini mau dijadiin apa ya, di shot. Jadi jalannya dari atas, dari Pacet. Ya, mengerti juga kita. Oh, ini suasananya enak banget. Jadi ini tempat sudah dikuasai Pemprov Jawa Barat. Mungkin takutnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, alih fungsi lahan, alih fungsi hutan. Jadi dikuasain lah oleh Pemprov Jawa Barat. Tapi rakyat masih bisa menggarap gitu, berkebun, berladang masih bisa rakyat. Ini pada di atas nih, tapi ini ada mata air, itu basah. Padahal nggak hujan ini. Nah dari sini nih. Nah, wow, nih, ternyata ini ada peralon. Mungkin ini ada peralon PAM ke desa ini. Nah,
Oke, nah, airnya lihat. Wah, saya pikir apa? Ternyata itu paham ke desa. Cocok nih saya kalau misalkan bikin baskrep di sini. Cocok sekali saya kalau mau misalkan baskrep atau ini di sini. Cocok sekali kalau saya baskrep di sini. Ada mata air. Tapi yang jadi masalah, ini milik siapa tempatnya gitu? Apakah saya bisa untuk dimilih apa untuk digarap atau apa gimana gitu? Saya harus cari tahu. Jadi, ini ada selang. Saya rasa ini pamnya desa. Jadi ini pamnya desa. Ini ada air tuh. Mengalir untuk ke desa yang tadi, untuk ke kampung yang tadi. Jadi ini kayaknya desa sengaja bangun nih. Cuman ini ada bolong di sini. Wow, airnya kenceng banget. Ada bolongan. Mungkin ada bapak yang suka nyiram, mungkin dibolongin sengaja atau gak tahu. Masa bolong sendiri, soalnya karetnya tebal. Nah, ini ke sana. Saya harus cari tahu. Kayaknya saya di sini cocok deh untuk baskref. Untuk baskref, untuk camping, untuk apa lagi ya? Untuk apa namanya? Untuk membuat kabin di sini. Tapi ini tanah milik Pemda. Tetapi warga di sini bisa bertanam, ada yang nanam cengkeh apa. Saya harus cari tahu nih. Ini kalau saya misalkan bikin kabin di sini, saya harus ke siapa izinnya gitu. Saya harus cari tahu dulu. Saya harus ke siapa izinnya. Dan mudah-mudahan saya bisa menemukan. Nanti saya harus nanya orang desa. Kebetulan saya banyak yang kenal dengan orang-orang desa, banyak yang mengenal orang-orang desa. Jadi saya bisa cari tahu ini milik siapa. Dan saya kalau misalkan mau bercocok tanam di sini, saya harus izin ke siapa. Dan waktu itu saya bikin video di sana tuh. Itu saungnya Mang Jajam. Nah itu dia. Nah, ada suara orang manggil saya kayaknya. Nah, emang bisa bernama saya kali di bawah kali kayaknya. Siapa ya? Tadi dia ya katanya. Oke lah, kita cari tahu, kita ke sana. Oke teman-teman, sampai di sini petualangan kita hari ini. Saya sudah menemukan spot-spot yang cocok buat nanti saya baskref ataupun mungkin camping, ataupun juga saya mau mendirikan sebuah kabin di sini. Dan saya sudah menemukan mata air, ada sebuah selang miliknya PAM desa yang itu gratis, bisa dialirin ke desa-desa. Dan saya barusan sudah bincang-bincang dengan petani di sini, katanya ini air buat ke desa. Jadi saya mungkin tinggal minta izin kalau misalkan saya mau mau bikin kabin di sini. Jika saya bikin kabin di sini, saya harus minta izin mungkin ke desa untuk mempiting nanti misalkan jikalau saya butuh air. Dan karena di sini tanahnya tanah garapan, mungkin saya udah ngobrol-ngobrol sama orang tanah garapan, dan kemungkinan besar jika saya ingin memiliki tanah di sini, saya harus beli garapan ataupun mungkin saya beli HGU. Tadi saya mau cari tahu ke depannya, jika saya ingin mendirikan kabin, saya harus izin ke siapa, dan ini tanah siapa. Saya harus menelusuri dulu di desa lah ya, ke orang desa. Saya harus bertanya dulu. Dan di sini cukup enak ketimbang kemarin saya di tempat ya Mang Jajam. Enak juga di sana, cuman satu dekat banget dengan peternakan, jadi bajak lalat kalau lagi panen ini, kalau lagi panen ayam. Kalau di sini lumayan enak banget. Saya bisa jalan lagi ke sini. Di sini enak banget. Dan saya cocok bagi saya. Dan ini nggak tahu nih ladangnya siapa. Saya harus cari tahu. Kedepannya saya ingin membuat kabin di sini. Ini mata air udah ada. Saya sangat senang sekali, dan ini ada jalan juga ke atas. Ini sangat bagus sekali. Pemandangannya juga bagus. Oke, bisa dilihat teman-teman. Wah, ini pemandangan kota Cipanas dari atas.
Kan pemandangannya bagus banget. Pemandangan kota Cipanas dari atas bagus sekali. Kalau misalkan saya bikin kabin menghadap ke sana, itu wah bagus banget spotnya. Bikin orang betah lah. Insya Allah saya ingin sekali membuat konten tentang hidup di hutan. Dan kebetulan sekali ini bukit tidak jauh dari kampung saya, tidak jauh dari perkampungan, tapi sangat nyaman dan asli bener. Oke, ikutin terus ya channel saya, mohon dukungannya. Semoga channel saya menjadi berkembang dan menghasilkan lah ya, supaya saya bisa membuat kabin di sini dan sebagainya lah. Oke, tonton terus channel saya ya, channel Gado-Gado. Ada channel peternakan, ada channel pertanian, ada juga channel jalan-jalan di desa, ada juga channel hunting hutan ya. Pokoknya channel Gado-Gado lah ya, mudah-mudahan channel saya bermanfaat. Demikian dulu dari saya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.